Oke, karena hari Senin Selasa kita akan tes jujama dan hari Rabu kita sudah mulai PAS, jadi kemungkinan besar kita tidak bisa bertatap muka di kelas lagi, juga secara virtual ya, pada saat pembelajaran fisika. Oke, kita awali dengan berdoa dulu ya. Kita mulai belajar hari ini, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, khususnya buat saya pribadi ya, dan umumnya buat kalian semua ya yang ingin menambah ilmu tentang fisika. Nah, saya minta bantuan nih. Biasanya si Nasar itu IPA kan ya? Nasar ada tapi nggak ada hari ini. Boleh saya minta bantuan Gugun atau siapa yang cowok? Gun? Hadir Pak, hadir. Oke, Gun. Berdoa dulu, Gun, dipimpin sama Gugun. Seperti biasa. Sebelum Pak, Boleh, sebelum silahkan. mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih, Gun, atas bantuannya. Nah, untuk kelas IPA 3, kalau nggak salah dengan IPA 2, saya pernah masuk dan pernah saya terapkan teknik apa namanya, stop ya. Apa aja stop itu? S-nya stop, berhenti dari kegiatan apapun ya. Nah, kita coba hari ini lakukan teknik itu untuk lebih fokus dalam belajar. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita sampai jam 8 ya. Jadi kita berhenti dulu sejenak, kita coba lakukan teknik stop. Yang keduanya take deep breath, berarti kita tarik napas dalam-dalam sebelum mulai kegiatan ya. Kita coba tarik napas dalam-dalam dulu biar fokus bahwa pelajaran hari ini di fisika ya, kita akan mempelajari bagian terakhir dari listrik statis, yaitu tentang kapasitor. Oke, tarik napas, kita buang napasnya pelan-pelan. Oke, rasakan napas itu masuk ketika kita hirup ya, terasa hangat dan bisa kita keluarkan pelan-pelan. Kemudian langkah berikutnya observe atau mengamati ya, boleh dengan memejamkan mata atau fokus pada sesuatu ya, bahwa bayangkan bahwa kita kemarin terakhir kita belajar tentang listrik statis, di mana gejala kelistrikan itu dimulai dari keadaan diganggunya suatu benda ya. Kemarin di tatap muka juga saya praktekkan bagaimana sebuah sisir bisa menarik suatu kertas atau suatu sebekan kertas ya. Oke, kemudian setelah kita amati, kita lakukan kegiatan yang terakhir, yaitu V atau froset ya, atau melanjutkan aktivitas yang akan kita lakukan. Oke, usahakan tempat duduknya dibuat senyaman mungkin ya. Kalau kalian di rumah sambil senderan, sambil kalau bahasa Sunda itu gogoleran ya, rebahan ya, silahkan saja dibuat senyaman mungkin sehingga apa yang kita lakukan hari ini bisa lebih fokus. Baik, kita coba sebelum belajar hari ini, saya ingin memberikan satu video ya, yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita. Saya coba share. Oke, apa yang kalian dapat dari pelajaran melihat film tersebut? Kemukakan. Saya ingin satu orang dari laki-laki dan satu orang dari perempuan. Lanjut. Iya, jadi itu
bapaknya berkorban buat anaknya, Pak. Karena mungkin menurut bapaknya anaknya hidupnya kan masih panjang gitu, Pak. Terus Hidupnya masih panjang, terus bapaknya mungkin udah mempersiapkan semuanya untuk kehidupan anaknya. Sedangkan bapaknya kan udah ngelewatin masa-masa yang panjang, jadi mungkin dia ngerasa udah cukup hidup, sekarang tinggal anak-anaknya ngelanjutin, makanya gitu. ya kalau ada kesempatan nih, kira-kira Ya, Pak. yang paling sulit untuk memutuskan siapa di situ? Yang paling sulit memutuskan kakaknya tadi, Pak, yang laki-laki. Bingung ya? Iya. Oke, lanjut yang lain, satu orang lagi perempuan saya minta. Ada yang berani? Nah, inilah ya. Kita akan sulit kalau belum pernah pertama kali berbicara ya. Jangankan daring, nggak ketemu, udah secara luring pun sulit ketika Betul, Pak. Betul. mengemukakan pendapat. Ya, Nasyar ya. Ya, Kemarin betul, saja Pak. pemilihan OSIS bagaimana apa namanya? Gaya bicara, terus sulitnya seorang calon pasangan OSIS itu memberikan pendapat tentang masalah-masalah yang dikemukakan di sekolah. Ya. Ya, Nah, betul, makanya Pak. kalian harus banyak belajar. Oke, bagus tadi Nasyar sudah ngasih pendapat. Terima kasih. Jadi intinya dari film tersebut kita bisa ambil pelajaran bahwa mungkin suatu saat kalian akan dihadapkan pada suatu pilihan sulit. Ya. Nah, ini salah satu cuplikan dari film Vertical Limit. Nah, intinya suatu saat di kehidupan kalian mungkin kalian akan mendapatkan satu pilihan sulit di mana kalian harus memilih antara keluarga, antara orang tua, ya kalau yang sudah berumah tangga orang tua dengan suami atau istrinya atau dengan anaknya, atau antara pekerjaan dengan keluarga atau masalah lain yang keputusan itu harus kalian ambil ya, sesulit apapun itu harus menjadi tanggung jawab kalian. Nah, ini salah satu apa namanya konsep dari kesadaran diri, bahwa kesadaran diri itu kita harus juga bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang bisa kita ambil ya. Mungkin nggak kerasa hari ini, lusa ya, minggu depan, bulan depan nggak kerasa, tapi nanti di akhir-akhir sekolah kalian ya, kalian menghadapi ujian, kemudian setelah selesai sekolah dan lain sebagainya, ada beberapa hal sulit yang mungkin akan kalian putuskan bersama. Oke, hikmahnya itu kita lanjut materinya, tapi sebelum kita masuk ke bagian materi, kita akan buat kesepakatan kelas dulu ya. Kalau biasa di sekolah, di kelas, kesepakatan itu kita tulis di dinding kemarin ya. Nah, di mana? Kalau di Zoom kita coba buat kesepakatan baru atau yang mungkin sudah dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan mulai belajar di sini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ya, saya izin share lagi. Nah, oke, kita melanjutkan pembelajaran dari minggu kemarin ya. Minggu kemarin tentang listrik statis ya. Cuman di listrik statis yang kita sudah pelajari itu terakhir masalah
potensial. Nah, kita lanjut ke bagian kapasitornya. Ya, nah sebelum kita masuk ke bagian kapasitor, saya ingin bertanya dulu nih. Pertanyaan pertama boleh langsung di chat. Terlihat belum? Terlihat belum? Terlihat, Pak. Oke, nah Pak, ini aplikasinya dari mana? Ini aplikasinya dari PET ya. Dari PET. Nah, sebelum kita coba lakukan demonstrasi, saya ingin kalian dicoba, kan di dekat kalian masa nggak ada tulisannya, nggak ada kertas, nggak ada balpen. Coba saya minta kalian untuk menuliskan beberapa poin penting yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, bagian pentingnya aja. Contoh, kita pernah belajar tentang gejala kelistrikan, ya. Terus apalagi? Benda bermuatan. Ya, boleh kalian tulis. Setelah benda bermuatan, kalian belajar tentang interaksi antar muatannya, yaitu tentang hukum Coulomb. Ya. Habis itu kalian belajar tentang medan listrik dan potensial listrik. Coba kalian tulis dan kalian buat peta konsepnya. Saya cari videonya dulu sebentar. Nah, oke. Saya akan share videonya, kalian dengarkan saja. Ya. Sudah terlihat? Sudah. Ada? Oke, saya nyalakan. Ya, dengarkan baik-baik bagaimana sistem kerja dari kapasitor ini. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift. Halo. Nah, tadi sudah disinggung-singgung sedikit fungsi kapasitor, apa itu kapasitor, ya, jenis-jenis kapasitor dan lain-lain. Nah, tugas kalian nanti coba cari ya informasi yang lain tentang fungsi-fungsi dari kapasitor, ya. Boleh berdasarkan jenisnya dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya nih, saya ingin coba bagaimana ketika kapasitor ini kita rangkai, baik seri maupun paralel. Ada waktu sekitar 10 menit lagi saya akan
saja mungkin pembelajaran hari ini, tapi sebelum ditutup, saya ingin bertanya dulu sama beberapa teman yang masih bertahan. Saya ingin bertanya, ya, minta waktunya, mohon maaf kelebihan 3 menit, saya janji tadi jam 8 udah selesai. Ya, kita coba apa yang kalian dapatkan hari ini, ya, dicoba dikemukakan pendapatnya. Saya on kamera lagi ya, biar kelihatan. Nah, oke. Siapa yang mau bercerita tentang pembelajaran hari ini? Apa atau bagian mana yang paling menarik menurut kalian pada pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan, ya? Kira-kira, atau mungkin dari sisi materinya, ya. Tadi dijelaskan bagaimana mengisi dan mengosongkan kapasitor. Kalian bisa bercerita di sini sebelum saya tutup. Boleh perwakilan, karena waktunya sudah tidak memungkinkan buat saya tanya satu-satu. Satu orang saja untuk mewakili merefleksikan pembelajaran hari ini. Silakan. Ini Pak, bagian menariknya tadi tentang cara menghitung yang terakhir tadi Pak. Kedengaran nggak? Oke, Cak, kedengaran, Cak. Aduh, mohon maaf. Ini saya pakai 2 device ya, biar tidak apa namanya, tidak miss ya. Iya. Laptop saya sudah ngehang nih kayaknya. Baik, terima Terus- kasih, Cak. Apalagi? Terus materi-materinya juga mudah dipahami. Jadi yang tadi tuh jadi paham gitu Pak. Udah sih itu aja. Itu aja. Iya, Terima makasih kasih. Pak. Sama-sama, Cak ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini juga yang lain yang mungkin tidak saya panggil satu-satu ya, bermanfaat. Mohon maaf ya jika saya kurang maksimal karena memang kondisi seperti inilah ya, kalau daring seperti ini. Kadang-kadang laptop saya juga tadi nge-lag juga ya. Dan saya yakin kalian juga sebenarnya ingin sekali masuk ya. Tadi juga banyak yang japri di grup izin untuk tidak masuk karena beberapa hal ya, sinyal dan memang kondisinya lagi hujan. Intinya Ica, saya ucapkan terima kasih juga yang lain ya, yang tadi Ica bilang bagian terakhir yang menarik, ada beberapa hal juga ya, mudah dipahami dan lain-lain. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi ya belajarnya. Saya sih berharap kita belajar tatap muka ya. Nah, buat teman-teman yang belum ada kesempatan untuk mencurahkan isi hatinya, ya, saya akan share Padlet, ya. Kalian ceritakan di situ. Sudah terlihat di menu chat? Sudah ada Pak. Oke. Buat teman-teman yang tidak ada kesempatan untuk berbicara, silahkan ditulis di Padlet. Pertanyaannya sama, apa yang kalian dapatkan, hal apa yang menarik, ya. Silahkan jelaskan perasaannya, perubahan perasaannya seperti apa. Apalagi kalau saya sih tadi di awal-awal ya, dari awal mulai dari video ditampilkan sampai terakhir saya coba membahas satu materi atau satu soal terkait dengan kapasitas kapasitor. Oke, sudah semuanya? Dapat linknya? Mohon direspon dulu, sudah dapat linknya sebelum saya tutup? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Ica ya. Atika, Dilpa, Antika dan Nisrina ya. Terima kasih sudah mau bergabung dan sudah bisa mengikuti dari awal. Kalau tadi saya lihat ada sekitar berapa 16 lebih ya. Tapi mungkin beberapa rekan kita bermasalah di jaringan. Sebelum ditutup saya ingin minta Japar tadi memimpin doa ya.
biar kita sama-sama diberikan keberkahan juga, kebermanfaatan. Silakan Japar berdoa dulu ditutup. Ya siapa? Sebelum akhir Zoom meeting kita pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Japar ya, teman-teman semuanya, anak-anakku tersayang ya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya malam-malam. Mudah-mudahan ini pertemuan terakhir dan bukan bertemu terakhir ya, tapi pertemuan terakhir di semester 1. Kita akan belajar lagi di semester 2. Persiapkan ujiannya, PAS-nya, fisika kalau nggak salah tanggal 6 ya. Soalnya hanya 13 soal, tapi beranak. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin Lip juga ya. Makasih.